diberitahukan kepada kemudian Pak Wawan Hermawan agar tidak jauh dari bagian acara. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, beserta rombongan sudah berada di tempat yang telah kita tentukan bersama. Hadirin sekalian, karena beberapa saat lagi acara akan kita mulai. Tahun alam, dari zaman jahiliyah ke alam dunia, dari zaman kegelapan ke alam yang terang benderang, yang akan dibacakan oleh saudara Ustaz Asep. Kepadanya disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan izin dan atas kuasanya silaturahmi Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat melalui acara Safari Ramadan dari DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat dapat terselenggara sesuai dengan jadwal yang telah diberikan kepada kami, di mana hari ini tepat, walaupun yang semula ketua saya deg-degan tadinya pindah-pindah gitu, tapi alhamdulillah Pak Ketua atas izin Ibu Bupati ke sini, jadi tepat. Bu, terima kasih Bu telah mengizinkan Bapak ke sini, jadi sehingga ada deg-degan kemarin saya katanya ada penurunan bendera dan sebagainya. Informasi itu. Terima kasih Ibu Bupati. Selawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari Partai Golkar ini. Mudah-mudahan ini dapat dipetik hikmah yang besar bagi kebesaran Partai Golkar, dan yang lebih khusus lagi kami seluruh jajaran pengurus dan kader Partai Golkar di Kabupaten Subang dapat mengantarkan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, Bapak Yance, yang kita sebut panggilan sehari-harinya, untuk menjadi Gubernur Jawa Barat di Pilkada 2013. Karena hari ini bertepatan dengan hari kemenangan buat bangsa Indonesia, yaitu bertepatan dengan hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ini merupakan tonggak sejarah buat Kabupaten Subang yang insya Allah dan kami optimis bisa mengantarkan ketuanya di kemudian hari menjadi Gubernur
bahwa kepengurusan yang ada di DPD Partai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Segala puji kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, hidayah dan hidayahnya pada sore hari ini yang ke-16 Kabupaten Kota Jawa Barat. Saya hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu sekalian, khususnya pada hari yang ke-16 ini dengan keluarga besar Partai Golkar Kabupaten Subang yang saya cintai, saya banggakan. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus DPD Golkar Provinsi Jawa Barat, ada Kang Budiman, Bu Ije, kemudian Bu Imas, dan Nina, Kang Musnadi, nggak ada lagi ya? Wah, Bapak dengan Pak Aem ikut juga bersama kita semuanya. Ketua DPD Golkar DPD Kabupaten Subang beserta jajaran pengurus yang hadir pada saat ini, yang tadi dilaporkan oleh Ketua Karumanda sudah terjadi perubahan untuk lebih secara komprehensif bisa melaksanakan program-program partai di Kabupaten Subang. Pimpinan, ormas, serta karya yang pada saat ini hadir, termasuk juga Ketua PK. Ketua PK 30 ada hadir semua lah. Mana? Berdiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
bulan 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, bisi bohong mana dari guru dicek. PD mana PD? 250. Beda. Mana tuh berdiri? Kurang 240. Saya umur berapa itu? PD yang datang. Diundang tak? Diundang tak? Enggak. Yang terhormati para ketua PD, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Punten ini yang di belakang masih belum konsentrasi. Saya baru datang ke Kabupaten Jombang secara langsung bertemu dengan keluarga besar Partai Golkar Kabupaten Jombang. Yang terakhir hanya terbatas ketika karakter des.
Cina. Tapi yang jelas nama Yance di Jawa Barat panggilannya cuma satu-satunya. Di Jawa Barat ketua DPD Golkar lain. Kecuali nama Rumanda, Rumanda. Pasaran. Nama Iman, ya Pasaran. Apalagi Bambang Haryono, Budi Antara, Budi Prasetyo, tetap Pasaran. Sok, tinggal kami aja cuma saya dari Mukidi, ketua DPD Golkar Jawa Barat. Dia perlu diingat. Kenapa? Bisi keluarga besar Partai Golkar Kabupaten Subang ditanya sama masyarakat. Hari Pak Yate orang mana? Nggak tahu. Nah ini kelemahan kita akhirnya. Kelemahan kita kalau sudah ditanya nama Pak Yate nggak tahu asal muasalnya di mana. Yang jelas tahu saya Pak Yate mantan Bupati Indramayu gitu aja. Mesti dijelaskan. Jangan sampai kemudian masyarakat jadi ragu-ragu. Walaupun saya sendiri ya kita tertera semua. Artinya nggak tahu. Sebab waktu dipanggil juga sudah kecil namanya nama aslinya Irianto Mahfud Sidik Sakyudin, nama ayah Mursid Ibnu Sakyudin. Ketika almarhum dinas di Kanwil Departemen Agama Provinsi Maluku dan Irian Barat 53, 58, 55 lahir saya. Saya lahir ketika almarhum ayah Mursid Sakyudin ketika sedang kunjungan kerja ke Irian dan sekarang Papua. Jadi namanya Irianto. Nah, Mahfud Sidik, Mahfud terpelihara, Sidik jujur, jadi mudah-mudahan terpelihara kejujurannya. Jadi supaya tahu. Nah, kenapa kok bisa Yance? Ya terang. Mungkin dari orang Ambon mah, dari manggil Yanto, jadi Yance, Itin jadi Mince, Mimin jadi Mince, Momon jadi Monce, Iman jadi Mace, meren gitu. Saya juga nggak tahu kalau itu Mince, ya nggak tahu itu mah dari Sunda itu Mince. Nah ini supaya tahu dulu. Ayah saya itu adalah pejuang, memimpin laskar pada zaman penjajahan Belanda dulu. Melawan penjajahan Belanda, memimpin laskar Hizbullah. Nah, ini sejarahnya ada. Orangnya militan terhadap agama Islam. Mungkin ketika almarhum ayah saya masih ada, saya memimpin Partai Golkar, saya paling dibilang memimpin partai kafir. Tapi ingat, partai itu tidak ada jaminan surga. Partai itu adalah urusan duniawi, bukan urusan akhirat. Jangan kemudian mengaku partai Islam, tapi juga di rapat sidang paripurna nonton video porno. Jadi tidak ada artinya partai Islam, tapi tidak melaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Lebih baik memilih partai Golkar, tapi kita berlaku Islami. Memiliki akhlak yang baik, memiliki komitmen yang bagus, memiliki tanggung jawab yang besar terhadap partai. Nah, ini. Ketika kemudian saya hadir di seluruh kabupaten kota sekarang, jangan dianggap kemudian saya pengen jadi gubernur. Sebab bagaimanapun menjadi seorang pejabat berdasarkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana langkah yang kita lakukan terhadap apa yang kita lakukan selama ini? Hari pikir baik, tidak mau pernah melakukan silaturahmi, berkeliling ke masyarakat, pengen jadi bupati Subang. Wah, yang pilih.
dituduh oleh almarhum ayah saya, kamu mimpi pemuda perampok. Tidak apa-apa. Kalau saya mimpi pemuda, organisasi pemuda yang orientasinya Islam, sudah jelas mengislamkan orang Islam sudah tidak ada. Tapi bagaimana kita memperlakukan orang yang selama ini tidak baik menjadi baik? Itu tugas kita sebagai umat manusia. Nah, makanya ketika saya memimpin program Pancasila dari 84, saya melakukan 6 hari. Pada saat bulan suci Ramadan saya juga menyangkut fakir miskin, yatim piatu pada saat itu tahun 84. Tidak pikir kalau kemudian saya jadi bupati, nggak ada pikiran saya jadi bupati. Karena pada saat itu bupati paling tidak letnan kolonel TNI Angkatan Darat, Polri paling tidak juga birokrasi PNS. Jadi boro-boro ke saya jadi bupati. Dengan tulus ikhlas pengorbanan kita melakukan safari, melakukan silaturahmi. Sebab dari Allah silaturahmi itu dipanjangkan usianya dan diberikan rezeki. Rezekinya apa? Mungkin saja jabatan. Berkeliling. Alhamdulillah sudah 8 sudah terjadi reformasi. Tahun 2000 saya menjalankan dari bupati. Anak buah saya yang selama ini melakukan silaturahmi, saya kader masuk di partai PDI Perjuangan 7 orang, di partai Golkar dapat 10, kemudian di PBB juga dapat, di PAN ada, di P3 ada. Semuanya dari 45 anggota dewan 33 orang kader partai ini. Kader saya yang siap memilih mereka menjadi bupati. Apa? Silaturahmi. Jadi orientasi kita jangan kemudian silaturahmi itu bukan tidak ada artinya. Fakta telah membuktikan dari 45 suara anggota dewan, 25 saya peroleh suara pada saat itu. PDI Perjuangan yang 17 kursi dapatnya 18. Kemudian calon ketiganya hanya 2 kursi, 2 orang itu. Padahal partai Golkar hanya 10 kursi, tapi saya dapat mencalonkan itu untuk 25 kursi. Itu tidak silaturahmi. Sampai kemudian terpilih lagi. Terpilih lagi pada periode tahun 2005. Lawan saya pada saat pilkada pertama itu 3 orang. Calon dari PDI itu kepala BPN Kabupaten Bekasi, orang Indramayu, duitnya meteran. Saya boro-boro tuh bukan duit, gagal. Jadi, tapi kalau memang jalinan silaturahmi itu yang kita jalin. Tahun 2005 sama, ketika kemudian saya sudah jadi bupati, setiap tahun saya keliling semacam ini. Makanya kalau kemudian sekarang ibu, alhamdulillah di Kabupaten Tuban ikut, karena tidak ikut upacara penurunan bendera menjadi bupati. Ketiga kalinya ibu terpilih lagi jadi bupati, 6 paket calon, 1 kali putaran 62%. Menang dari bupati. Jadi pada prinsipnya bukan karena memang karena bisanya 62%. Memang hubungan silaturahmi itu yang terjaga. 62% dari bupati masih ibu, tapi yang melaksanakan mas saya. Tapi yang jelas, saya masih di atas bupati. Nyambung. Masih di atas bupati. 6 paket calon 62%, 5 lawan 1 masih. Nah ini. Ibu sekarang dari 16 kali kunjungan hanya Kabupaten Tuban yang ikut. Itu hadir di sini. Karena ada balanya, ibu-ibu
sekedar kain, tapi kain BPT berapa ribu. Nah inilah sebagai pemimpin punya tanggung jawab bagaimana kemudian kita bertemu dengan keluarga besar Partai Golkar, kemudian kita mengadakan dialog tanpa harus membebani partai. Jangan sampai kemudian pengen jadi ketua, kalau jadi pengen ketua DPD Golkar Kabupaten Subang gampang, cuma bayar menguasai 18 sampai 18 PK menjadi ketua Golkar Kabupaten Subang. Termasuk saya untuk pengen jadi ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Barat gampang, tinggal menguasai pada saat itu 19 suara. Jadi ketua Golkar. Tapi bagaimana kemudian kita harus jadi bupati? Bagaimana kemudian kita jadi gubernur? Harus dekat dengan rakyat. Mari pengen jadi bupati di kantor, di rumah titik nggak ada upaya-upaya. Jangan bisa. Nah, ini. Jadi kalau kemudian menjadi ketua DPD Golkar Kabupaten Subang kita mau tanggung jawab, berhenti aja. Kalau kemudian harus keluarkan dana risiko, sebagai ketua Golkar harus bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tanggung jawab. Nah ini yang tahu. Bukan saya ngomong di Kabupaten Subang aja, saya ngomong kencang ini. Semuanya saya ngomong kencang. Saya memberikan semangat agar semua tahu bagaimana punya konsep-konsep berpolitik yang baik. Jangan sampai kemudian berpolitik itu menjadi peluang untuk mencari bisnis kita, mencari usaha kita. Kauman, anggota DPRD, didatangi sama PK, PD, ngumpet. Keluarga sakit, ibunya sakit, ngumpet tak? Ya boro-boro lagi pilih ya. Berkah. Apalagi ketua DPD Golkar berparumanda, ayo anggota rakyat, anggota keluarga besar Partai Golkar, parumanda ketua, ada kita bantuan sekolah anak terhadap bayaran, ngumpet lah, ngumpet. Kalau perlu ketua tuan rumah, kalau sudah tidak mampu membiayai partai. Dan itu harus dimiliki. Resiko itu, makanya kalau kemudian saya datang dari Kabupaten Indramayu, nggak ada biaya dari partai. Itu kok biaya kita sendiri aja. Apa demi kepentingan keluarga besar Partai Golkar. Tapi begitu pun para pengurus keluarga besar Partai Golkar jangan mengharapkan apa-apa dari partai. Karena partai bukan struktur pemerintah yang punya gaji, tidak ada. Tapi kalau kemudian kadernya harus jadi bupati atau jadi gubernur, paling tidak keluarganya enak, kemudian keluarga besar Partai Golkar juga bisa menikmati. Kalau di Indramayu saya jadi bupati, diberi PKP, diberi motor, Astrea ambil motor. Sekarang ibu terpilih lagi, Rakerda kemarin, PK diberi Mio, kalau enggak PK di
Lihat kondisi partai dadakan sekarang. Saya ngomong partai dadakan lain. Baru 2 periode dan menguasai pemerintah bahkan Indonesia, akhirnya berapa triliun tak proyek di korupsi guna lebih. Nah ini harus diketahui. Jangan kemudian menyalahkan partai Golkar yang biasa orang-orang Golkar itu suka korupsi. 32 tahun tidak ada lagi ketika partai Golkar memimpin. 32 tahun pengangguran berkurang tidak. Sekarang bagaimana kita melihat kondisi jauh bangsa Indonesia ini? Makanya kalau kemudian kita katakan yakin, tidak kita menang yakin. Kenapa? Kita memiliki struktur partai yang kuat, memiliki SDM yang kuat, sumber daya manusia yang kuat. So, kita lihat saja Partai Amanat Nasional didirikan oleh Profesor Dr. Amin Rais. Profesor Dr. Amin Rais. Ketika Profesor Amin Rais tidak menjadi ketua umum, yang tadinya tahun 99 dapat 12%, sekarang hanya tidak mencapai 7%. Partai Bulan Bintang Tunjangan sekarang bubar Partai Bulan Bintang karena tidak memenuhi elektoral sektor. Itu tidak dengan cukup bubar karena apa? Dulu yang membuat PBB Pak Yusril di Jamalendra, tapi ketika Pak Yusril tidak menjadi ketua umum turun. PKB pun sama, Partai Kebangkitan Bangsa. Ketika Gus Dur almarhum meninggal, turun Partai Kebangkitan Bangsa. Termasuk PDI Perjuangan. Apa kita tidak yakin akan turun? Karena yang dijual hanya figur Bung Karno mengandalkan Ibu Megawati. Makanya Ibu Megawati tidak akan pernah diganti kecuali meninggal dunia. Udah sepuh pasti turun juga. Sekarang partai yang berkuasa, siapa yang dilihat? Yang keras, siapa yang berkuasa ini? Yang dilihat siapa? SBY. Tahun 2014 SBY turun, tidak lagi bisa menjadi calon presiden. Siapa yang mau dijual? Nazaruddin. Tidak ada lagi yang dijual. Nah, sehingga kita harus yakin. Tapi keyakinan itu juga didasari dengan perjuangan. Mulai dimulai, saya menghitung 150.000 pengurus DPD itu, pengurus Golkar dari provinsi, kabupaten, kota, sampai kemudian PK, sampai PD, seluruh Jawa Barat 150.000. Kalau satu orang mampu mengakses 50 orang, maka dia akan didapat 7,5 juta. Dan itu pasti benar. Kalau tidak 30% bisa. Tapi kalau kita tidak berjuang, ya beginilah. Sok merasakan kita kondisinya bagaimana. Bupati Subang bukan orang Partai Golkar, Gubernur Jawa Barat bukan orang Golkar, pasti perhatiannya kurang terhadap partai pada kita. Makanya kita harus berjuang. Tidak ada pengorbanan tanpa ada ketulusan, tanpa ada pengorbanan. Bapak dan Ibu sekalian semua tahu Kabupaten Subang, luar besar Kabupaten Golkar Kabupaten Subang. Saya dipecat, ada 5 bulan dipecat oleh DPP. Karena saya melawan DPP, kemudian saya dipecat. Ketika itu sudah banyak partai politik yang menawari saya, bahkan di media massa ada, di PR. Yang maju PDI Perjuangan tanpa syarat diterima. Partai lain datang dari Indramayu, ketua dan sekretaris sudah datang supaya masuk ke partai penguasa sekarang. Silakan, mau gimana? Asal saya menjadi jagoan kami di Pantura. Tidak. Termasuk ada partai lain juga menawarkan saya jadi ketua umum di Jawa Barat. Tidak. Biar Halilintar menggelegar, saya tidak akan gentar karena saya tetap pilih Golkar.
kemudian saya pundung. Enggak pundung. Nah, ini gampang aja orang pundung pindah partai dari satu partai nasionalis ke partai Islam, dari partai Islam ke partai nasionalis, dari nasionalis ke nasionalis. Apa bedanya partai Golkar dengan partai PDI Perjuangan? Apa bedanya partai Golkar dengan partai Demokrat? Yang membedakan itu adalah manusianya. Kalau kemudian keluarga besar ada keluarga besar partai Golkar sekarang yang juga pakai sumbang ada pindah partai dari Golkar ke partai Demokrat, so tetap tidak akan laku kalau tidak dekat dengan rakyat. Percuma tidak ada gelar saya ketua DPD Golkar Kabupaten Subang, Rumbanda SHMSI, rakyat tidak perlu SHMSI. Termasuk saya, Dr. Rianto MSHMSI, tidak perlu doktor. Ibu Hajar Ana Sopana SMA, tapi terpilih dari bupati, dari itu dengan langkah, dengan lahir. Jadi rakyat tidak tahu bahwa siapa yang telah memberikan pelatihan. Itu yang harus dicatatkan oleh keluarga besar Partai Golkar Kabupaten Subang. Jangan kemudian kita leha-leha, ada punya keinginan tapi tidak punya kemampuan. Kalau kemudian bicara mampu, semua orang mampu. Tapi bagaimana mampu itu dijabarkan? Ini harus namanya mampu banyak, orang yang siap mau banyak, mau dari bupati banyak, tapi bagaimana kemampuannya? Mampu itu bukan hanya sekedar duit, populer, Bu Iman populer di Kabupaten Subang, tapi Tegaduh Anton mau jadi Gaduh Anton untuk populer terjadi, apalagi kalau kemudian untuk populer Gaduh Anton mau jadi mendadak betul. Jadi yang jadi itu populer karena banyak silaturahmi dan punya duit. Alhamdulillah itu pasti dipilih. Karena bikin baliho kudu pakai duit, bikin stiker kudu pakai duit, bikin kalender kudu pakai duit, pengawas di TPS kudu dibayar, PKPD kudu ada operasional, hari cici saya aktor segala macam. Wah, ulah jalan. Nah, paham lagi? Paham? Jadi siap menang Partai Golkar? Awas tuh. Waras tuh. Nah, itu perjuangan Partai Golkar dari dia. Satu orang minimal 50, mengangkat 50 orang. Insya Allah Partai Golkar akan menang. Ini harus dilaksanakan dengan semuanya. Ya. Udah karena makanan udah keluar, saya cukupkan sekian saja, pasti nggak akan konsentrasi, paling lihatnya makanan. Supaya belum waktunya udah dibagi makanan, ya nggak akan konsentrasi. Jadi jangan dibiasakan dijumpakan, ketemu saya setahun sekali saya belum karuan. Ribut makan, berhari-hari kumpul makan. Nah, itu aja barangkali. Tentang para kelihatannya udah pengen buka puasa jadi buka lah. Nanti Bu Imannya gelisah, baru Anda kalau sudah saya kepanjangan ngomong. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili pemasukan. Untuk itu kepada tokoh masyarakat tersebut didampingi oleh Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Subang Bapak Mangga SHMSI dan Ketua Dewan Pertimbangan
desa mulai. Desa mana? Murah. 4.700 pemilih. Jadi bisa keberatan. Hah? Ibu bapak kumaha? Ya saya di... Nah, itu berjuang aja. Berarti wae. Nah, udah tinggal nilainya, ini perhatian saya kali kasihnya. Pembacaan doa dipimpin oleh Hadai wa kita wa kita ya Rabbana lakal wa ya rabbil jalali wal karim wa sultan Allahumma inna nas'aluka wa ala Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa nas'aluka kafaya 'inda kifayatuna Amin. Dukungan dari keluarga besar DPD Partai Golkar Kabupaten Sumbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Irianto Mahfud Siddiq Safiuddin atau masyarakat Jawa Barat lebih mengenal dengan Haji Ance, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, beserta Partai Golkar Jawa Barat, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1432 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Irianto Mahfud Siddiq Safiuddin atau masyarakat Jawa Barat lebih mengenal Haji Ance, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, beserta jajaran keluarga besar Partai Golkar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Irianto Mahfud Siddiq Safiuddin atau masyarakat Jawa Barat lebih mengenal dengan sebutan Haji Ance. Aduh salah, Udin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Irianto Mahfud Siddiq Safiuddin atau masyarakat Jawa Barat lebih mengenal dengan panggilan Haji Ance, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, beserta keluarga besar Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1432 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irianto Mahfud Siddiq Safiuddin atau masyarakat Jawa Barat lebih mengenal dengan panggilan Haji Ance, sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, beserta keluarga besar Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, mengaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1432 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lebih penting, sholat atau belajar? Ini pertanyaan nggak usah dijawab, biar saya yang menguraikan. Bahwa sebelum Allah menyuruh kita sholat, sebelum Allah menyuruh kita zakat, sebelum Allah menyuruh kita puasa, perintah pertama kali untuk umat Muhammad ini
adalah belajar. Buktinya ayat pertama kali yang turun ke dunia ini adalah Iqra. Artinya suruh belajar. Ini menunjukkan bahwa belajar sangat penting sekali dalam kehidupan berbangsa. Mengapa demikian? Sejarah dunia telah menyatakan bahwa untuk membangun bangsa harus dimulai dulu dari pembangunan intelektual. Harus dicerdaskan dulu bangsa itu. Sebab kalau tidak cerdas dulu, nanti pembangunan apapun yang kita lakukan ya, tidak akan bermanfaat, malah dihancurkan oleh kita sendiri. Satu contoh kecil saja di Kecamatan Kertasmaya, konon tahun berapa, tahun 70, tahun 91, 92 barangkali, di depan Kecamatan Kertasmaya itu ada kecamatannya ada. Dulu ada telepon umum, Pak, dipasang 3 biji, umurnya hanya seminggu. Uangnya dicongkeli orang, teleponnya juga dibedolin semuanya. Kenapa? Karena intelektualitasnya belum terbangun. Maka itulah Islam pun sama, bahwa sebelum umat Islam diajak maju, diajak membangun, mesejahterakan umat manusia, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, pertama-tama di bidang pendidikan lebih dahulu. Maka sebenarnya kalau seandainya kita juga melangkah seperti Islam atau seperti Jepang, ya, tirai bambu, seperti Cina, seperti bangsa-bangsa yang lain, bahwa pembangunan dimulai dengan pembangunan pendidikan dulu. Seperti Jepang, pendidikan dulu. Cina, semua bangsa yang maju pendidikannya, pembangunannya adalah pendidikan dahulu. Seperti Islam juga sama. Coba bayangkan kalau tahun 45 kita merdeka, lalu anggaran belanja untuk